Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ian. Kemarin ada yang request untuk dibuatkan cara tutorial bagaimana untuk ngeblast WhatsApp gitu ya. Tapi sebelumnya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mau ngeblast WhatsApp itu adalah WhatsApp kita itu harus sering kita panasin gitu ya. Jadi bukan cuma motor yang dipanasin, tapi WhatsApp juga dipanasin. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya yang namanya WhatsApp keblokir gitu ya. Nah, cara memanaskan WhatsApp itu yang akan saya sharekan di tutorial kali ini gitu ya. Sekarang kita langsung aja bagi rekan-rekan yang sudah memiliki WhatsApp bisnis, bisa langsung dibuka WhatsApp bisnisnya. Oke, salah satu fitur WhatsApp bisnis yang bisa kita gunakan adalah fitur balas cepat. Namanya fitur balas cepat, tinggal dibuka aja salah satu chat atau mungkin bisa melalui eh, titik tiga yang ada di pojok sebelah kanan. Tapi kalau mau yang lebih cepat bisa buka chat, ketik pesan, tanda slash ya atau tanda garis miring. Setelah udah kita ketik garis miring, maka akan muncul gini beberapa kata-kata yang akan kita atur nantinya ya untuk WhatsApp blast kita, untuk apa namanya, mempermudah kita mengirim pesan banyak kepada banyak orang, satu pesan kepada banyak orang gitu ya. Di sini ada logo apa namanya, logo pensil, itu bisa ditekan untuk editing, katakan. Nah, langsung masuk ke fitur balas cepat. Nah, ini yang perlu kita setting di awal untuk mau mengirim pesan sekaligus ke banyak orang. Bukan sekaligus sih, tapi satu pesan ke banyak orang. Nah, ini yang harus kita setting terlebih dahulu. Kita apa namanya, logo plus yang ada di pojok kanan bawah ya. Kita klik. Kita tulis pintasannya, anggap saja di sini saya mau bilang broadcast 1. Case 1. Ini sebagai kodenya saja ya, kode untuk pencariannya. Kalau pencariannya, pesan balasan atau pesannya ini adalah pesan pintasan yang kita akan kirim ke banyak orang dalam waktu satu pesan yang dikirim ke banyak orang gitu ya. Kita tulis aja di sini kata sambutan aja atau kata awal ya. Misalnya assalamualaikum, selamat sore. Uh, Assalamualaikum, selamat sore. Oke, cukup segini dulu aja mungkin ya. Kita sekedar sapa dulu saja. Kita sekedar sapa dulu saja. Kita simpan. Oke. Oke, satu catatan kalau misalnya kita mau bikin ini udah kesimpan ya broadcast satu. Satu catatan kalau misalnya kita mau bikin broadcast seperti ini, kita harus membayangkan apa sih kira-kira jawaban dari customer kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan satu pesan seperti ini, satu pesan assalamualaikum selamat sore, kita kasih ini aja. Kira-kira balasan dari customer itu apa gitu ya. Mungkin kalau seandainya kita bayangkan, kalau seandainya kita yang mendapatkan pesan seperti ini, jawabannya pasti waalaikumsalam selamat sore kembali atau waalaikumsalam kenapa gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, setelah kita tahu jawaban dari customer seperti apa, kita buat lagi. Kita buat pintasan broadcast 2. Case 2. Nah, pesan pintasannya adalah jawaban dari jawaban customer tersebut. Misalnya customernya ngejawab Waalaikumsalam, ya selamat sore atau Waalaikumsalam kenapa gitu ya. Jadi kira-kira kita jawab apa gitu ya. Di sini saya bakal menjawab baik Pak atau Bu ya. Pak atau Bu, Bapak atau Ibu, apa kabar sebelumnya? Sebelumnya, oke. Apa masih ingat dengan saya gitu? Oke. Simpan. Selanjutnya kita pikirkan kembali jawaban dari customer kira-kira seperti apa. Mungkin jawabannya
Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa dibantu atau enggak? Siapa ya gitu ya, pasti kayak gitu. Di sini kita berarti memiliki dua jawaban dan di situ kita harus membuat dua-duanya. Yang pertama mungkin kita tulis broadcast 3. Broadcast 3. Jawabannya saya Ian dari The Marketing Eksekutif The Emerald Resort ya. Marketing Eksekutif The Emeralda Resort. Izin Bapak atau Ibu untuk menyampaikan sedikit update mengenai Emeralda Resort. Simpan. Jawaban keduanya adalah kita tulis ini broadcast 4. Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu dan dimurahkan rezekinya serta dilancarkan usahanya ya Pak atau Bu. Tambahkan ini. Oke, kita simpan. Sudah, berarti kita sudah menyiapkan 4 kata yang biasanya kita gunakan buat nge-broadcast ya. Jadi ada kata sambutan, ada sapaan atau tanya kabar dulu, basa-basi singkat gitu ya. Terus di sini ada perkenalan dan yang terakhir di situ adalah doa yang kita mungkin bisa gunakan untuk menambah trust dari mereka gitu. Kayak wah saya didoain nih gitu kan. Jadi mungkin menambah rasa senang bagi mereka. Di sini saya juga menambahkan di dalam kolom perkenalan yaitu untuk menyampaikan maksud dan tujuan saya gitu ya. Oke, setelah semuanya ready, kita tinggal broadcast saja. Cara nge-broadcastnya adalah eh, kita langsung aja seleksi kontak atau kita di sini saya sudah ada beberapa kontak yang bisa kita gunakan di bulan Februari ini mungkin ya. Yang tidak terlalu banyak. Oke. Kita klik satu persatu dan kirim pesan satu persatu. Ini untuk memanasi pesan kita, untuk memanasi WhatsApp kita ya. Oke. Sini kita ketik pesan slash ya, slash. Bisa cari di sini broadcast. Nah, di sini udah muncul nih broadcast, ada broadcast 1 2 3 6 4. Kita pilih broadcast 1 lalu kita kirim. Oke. Kita lanjutkan terus menerus, kita ulang kembali gitu ya. Broadcast. Assalamualaikum, selamat sore. Kita lanjutkan lagi. Diulang-ulang, diteruskan sampai pesannya selesai ya. Tidak perlu banyak-banyak rekan-rekan, cukup 20 sampai 30 kontak bisa. Jadi ini cuma sekedar untuk memanaskan WhatsApp saja supaya tidak terjadi pemblokiran ketika kita ngeblast gitu ya. Oke, memang sedikit melelahkan tapi wajar lah ya, namanya juga kerja gitu. Untuk hasil yang maksimal ya kita usahakan saja, kita ikhtiar dulu saja. Ya, kita nggak perlu mengetik pesan yang sama kayak misalnya assalamualaikum berulang-ulang kali, nggak perlu. Tapi kita tinggal tulis slash aja gitu ya. Tulis slash aja, pesannya langsung muncul sendiri sesuai dengan apa yang kita atur. Jadi silahkan Bapak Ibu mungkin bisa diatur dengan kata-katanya sendiri, bisa misalnya mau sapaannya lebih gaul kah, kayak hello what's up guys, mungkin bisa. Itu kembali lagi ke rekan-rekan, tapi kalau menurut saya gunakan bahasa yang sopan dan
kira-kira itu bisa menjadi membuat mereka membalas gitu ya. Jadi rate balasan dari mereka tuh cukup tinggi gitu. Kalau dengan seperti ini kan dengan saya mengucapkan salam, karena di mindset seorang muslim menjawab salam itu adalah wajib. Jadi udah pasti mereka akan menjawab salam gitu ya. Oke, ya sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Nah, sudah selesai. Jadi saya sudah mengirim pesan ke 24 orang. 22 orang ya, kita sudah mengirim pesan ke 22 orang. Selanjutnya kita tinggal menunggu balasan saja. Nah, di sini udah kelihatan kan sudah terkirim semua pesannya. Oke, di sini kita hapus, malah saya masukkan ke grup ya. Oke. Nah, sini sudah, tinggal kita menunggu jawaban saja. Contohnya mungkin saya bisa menggunakan WhatsApp pribadi saya. Nah, teman. Oke, contohnya saya menggunakan WhatsApp pribadi saja ya, supaya balasannya cepat. Oke, tunggu sebentar. Setelah kita mengirim pesan ini, misalnya ada jawaban seperti ini ya. Waalaikumsalam. Ada. Oke, di sini kan sudah ada jawaban dari WhatsApp pribadi saya sebenarnya. Sini sudah ada jawaban. Nah, jawaban dari dia tuh kira-kira seperti ini. Jawaban dari customer tuh kira-kira seperti ini, maka jawaban kita bisa menggunakan blast kedua. Broadcast yang kedua, tinggal di search aja broadcast kedua ya. Ya, di sini. Jangan lupa kalau misalnya customer kita laki-laki, ya kita edit pakai Pak ya, jangan pakai Ibu, Bapak atau Ibu jangan. Tapi di sini kita edit dulu kata-katanya, jadi tinggal dihapus saja kolom-kolom ibunya, baru kita kirim. Oke. Oke, jawaban dari dia seperti ini, jawaban dari customernya seperti ini, maka saya menjawab menggunakan broadcast ketiga. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi rekan-rekan. Oke, broadcast ketiga. Oh bukan, kita menggunakan broadcast keempat dulu ya. Kita menggunakan broadcast keempat dulu. Gimana nih Oke, saya ternyata salah ketik di kodenya ya. Broadcast keempat. Ya, seperti ini, dan kita lanjutkan dengan broadcast ketiga. Jadi diatur-atur saja rekan-rekan. Ya, ya ingat, saya lupa di sini untuk menulis mengganti ininya. Oke, saya coba hapus dulu. Kita ulang. Kita gunakan broadcast keempat yang tadi sudah kita edit. Oke, broadcast 4. Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu, mendapatkan rezekinya. Misalnya ya Pak, ya ingat ya untuk diubah ininya. Saya lupa tadi. Nah, misalnya ya Pak, kita kirim dan kita lanjutkan dengan broadcast ketiga. Oke. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk sederhananya bagaimana kita memanaskan WhatsApp kita supaya tidak terjadi blokir. Jadi kita harus mengirim pesan secara manual terlebih dahulu. Cuman ini bisa mempermudah rekan-rekan semua. Jadi nggak perlu capek-capek ngetik. Kita tinggal tekan slash saja ya. Ini untuk memanaskan WhatsApp. Nah, nanti setelah mungkin di 40 atau 60 pesan yang sudah terkirim, insya Allah WhatsApp-nya itu bisa aman untuk digunakan ke WhatsApp Blast ya. Jadi jangan buru-buru, jangan langsung menggunakan WhatsApp Blast, langsung 500 data dikirim pesan, yaitu bahaya, nanti WhatsApp-nya bisa keblokir.
Jadi kalau misalnya mau supaya WhatsApp-nya tidak keblokir, ya kita harus mengeluarkan effort sedikit atau mengeluarkan usaha sedikit untuk mengirim pesan secara manual terlebih dahulu gitu ya. Jadi seperti itu tutorial untuk memanaskan WhatsApp-nya. Apabila Ibu sudah praktekkan, mungkin dalam kurun waktu 2 atau 3 hari lagi saya akan buatkan untuk bagaimana cara ngeblast ya, atau bagaimana cara blast WhatsApp. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.